Baik, kita langsung saja ya ke membahas soal. Dibutuhkan waktu 6 jam untuk mengisi 4/7 bagian kolam dengan air. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sisa kolam yang belum terisi dengan laju air yang sama adalah, baik, berarti di sini ada waktu dan ada bagian ya teman-teman ya. Jadi di sini ada 6 jam. 6 jam itu mampu mengisi 4/7 bagian gitu kan. 4/7 bagian. Kemudian berapa jam lagi untuk mengisi sisanya? Sisanya kira-kira berapa bagian? Berarti sisanya itu adalah 7/7 dikurangi 4/7. Maka sisanya adalah 3/7 ya. Sisanya adalah 3/7. Oke, berarti di sini kita kasih tanda X. Nah, ini adalah merupakan perbandingan senilai ya teman-teman ya. Jadi rumus dari perbandingan senilai itu adalah, kalau perbandingan senilai itu adalah satu variabel bertambah, variabel lainnya juga akan bertambah. Kemudian kalau satu variabel berkurang, variabel lainnya juga akan berkurang. Di sini kan berkurang ya, jadi dari 4/7 bagian, kemudian ke 3/7 bagian. Maka ininya juga waktunya juga akan lebih cepat. Jadi rumusnya adalah X per 6 ya, dari bawah ke atas, yang di sebelahnya dari bawah ke atas juga, sama dengan 3/7 dibagi dengan 4/7 gitu kan. Nah, 3/7 dibagi dengan 4/7 kita bisa tuliskan seperti ini. 3/7 dibagi ya dengan 4/7. Nah, ini bisa kita balik ya teman-teman ya. Jadi 3/7 dikali, ini dibalik, 7/4. Nah, kalau dibalik jadi kali ya, 7-nya kita coret maka akan sama dengan 3/4 gitu kan. Jadi X per 6 itu akan sama dengan 3/4. Kemudian X sama dengan 6 dikali 3 dikali dengan 4. Oke, kita sederhanakan ya. 6 dikali 3 adalah 18 ya. Atau bisa disederhanakan gini, 6 dibagi 2 adalah 3, 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti 9/2. 9/2 adalah 4,5. Oke, jawabannya adalah yang B. Kasih ini dulu. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan teman-teman kerjakan nomor berikutnya. Soal nomor 2. Bagi yang mau belanja silakan di check out. Nah, bagi yang mau ikut P3K, yang P3K tenaga pendidik dan tenaga TM medis. Nah, ada di etalase nomor 3. Silakan. Oke, soal nomor 2. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Oke. Bila nilai rata-rata 3x 2 dan Y adalah 5, maka nilai rata-rata dari X, Y, 4, 5, dan 6 adalah titik-titik. 3/7 dapatnya dari mana? Kan udah terisi 4/7 bagian ya. Berarti sisanya yang belum terisi adalah 3/7 bagian lagi yang belum terisi. Oke, jadi 7/7 dikurangi 4/7 sama dengan 3/7. Oke, baik, kita kerjakan soal yang di bawahnya. Kita tahu kalau rata-rata itu adalah banyaknya data dibagi jumlah data. Jadi rata-rata ya adalah banyaknya data dibagi dengan jumlah data. Oke, jumlah data. Oke, rata-ratanya berapa? Di sini rata-ratanya adalah 5, berarti 5 itu sama dengan 3 ditambah dengan X ya, ditambah dengan 2, ditambah dengan Y. Dibagi dengan, ada berapa jumlah datanya? 1, 2, 3, 4. Dibagi dengan 4. Oke, maka 4 dikali 5 adalah 20, sama dengan 3 tambah 2, 5. Berarti 5 ditambah dengan X ditambah dengan Y gitu kan. Nah, ini adalah persamaan pertama. Kemudian yang ditanyakan adalah rata-rata dari X, Y, 4, 5, 6 gitu kan. Berarti rata-rata dari X ditambah Y ditambah 4 ditambah 5 ditambah dengan 6. Berarti dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dibagi dengan 5. Oke, ini kan bisa kita geser ya. Yang ini kan ada
5 ditambah X ditambah Y. Misalnya kita 5-nya itu geser ke sini. Berarti 5 ditambah X ditambah Y ditambah 4 ditambah dengan 6. Dibagi dengan 5 gitu kan. Nah, 5 ditambah X ditambah Y itu adalah 20. Jadi 20 ditambah dengan 4 ditambah dengan 6 dibagi dengan 5. Jadi sama dengan 30 dibagi 5. 30 dibagi 5 adalah 6. Jawabannya adalah 6. Gampang kan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Silakan teman-teman tulis dulu atau screenshot juga boleh sih. Bagi yang belum join grup Telegram, mau screenshotnya atau PDF-nya udah saya posting di Telegram ya. Di profil TikTok, itu ada tulisan gabung Telegram. Silakan teman-teman gabung aja. Bagi yang mau beli buku buat misalnya Bappenas atau tes potensi akademik, silakan check out keranjang nomor 4. Oke, di check out. 20 yang mana? Ya benar ya. 20 ini adalah 4 dikalikan dengan 5. 4 dikali 5 adalah 20. Baik, kita ke soal nomor 3. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya. Oke, terima kasih yang sudah memberikan bunga. Oke. Usia Rama 10 tahun yang lalu sama dengan usia sepertiga usianya sekarang. Sama dengan sepertiga usianya sekarang deh. Usianya ini hapus aja nih. Oke. Perbandingan usia Maya dan Rama 15 tahun yang akan datang adalah 3 berbanding 5. Berapa tahun usia Maya 5 tahun yang akan datang? Oke, terima kasih Mas Gunawan. Alhamdulillah peringkat 1 ya. Ini lumayan sulit ya. Kita terjemahkan dulu kalimatnya ke dalam bahasa matematika. Oke, misalkan usia Rama itu adalah R dan usia Maya sekarang itu adalah M. Jadi kita ganti dulu ya warnanya ya. Jangan warna merah deh, warna biru aja. Oke, iya ini soal yang kemarin ya. Bukan yang kemarin sih, soal yang 2 hari yang lalu. Jadi kita mengulang lagi. Barangkali yang sebelumnya belum ikut, jadi saya ulang ya. Soal yang 2 hari yang lalu ya. Kalau yang kemarin itu beda. Mungkin yang sudah pernah ikut live atau ikut live sebelumnya ini akan mirip ya. Bukan mirip, emang sama soalnya. Jadi misalkan R itu adalah usia Rama sekarang. Usia Rama sekarang. Oke. Kemudian M itu adalah usia Maya sekarang ya. Usia Maya sekarang. Nah, kalimatnya itu adalah usia Rama 10 tahun yang lalu sama dengan sepertiga usianya sekarang. Berarti usia Rama dikurangi 10 tahun yang lalu sama dengan sepertiga usianya sekarang. Jadi sama dengan sepertiga R ya. Nah, karena ini ada pecahan, kita kalikan dulu ke 3 ya, biar tidak ada pecahan. R dikali 3 adalah 3R. Kemudian negatif 10 dikali 3 adalah negatif 30. Kemudian sepertiga dikali 3 adalah 3R gitu kan. 3R lagi. Sorry. Sepertiga dikali 3 adalah 1 ya. Sepertiga dikali 3 adalah 1, berarti di sini adalah R. Kemudian R-nya pindah ruas, berarti 3R dikurangi R sama dengan 30. Berarti 2R sama dengan 30. Maka R sama dengan 30 dibagi 2. Maka R sama dengan 15. Nah, kita sudah dapat kalau R-nya itu adalah 15. Nah, kemudian kita juga tahu kalau perbandingan usia Maya 15 tahun yang akan datang, berarti saya kasih garis dulu. Oke. Berarti Maya 15 tahun yang akan datang, Maya ditambah 15 berbanding dengan Rama 15 tahun yang akan datang, itu akan sama dengan 3 berbanding dengan 5. Oke, maka kita R-nya sudah dapat 15 nih. Berarti M ditambah 15 dibagi dengan 15 ditambah 15 sama dengan 3/5. Oke, maka M ditambah 15 sama dengan dibagi 30 ya. Dijabarin dulu deh. 15 tambah 15 adalah 30. 3/5. Berarti M ditambah 15 sama dengan
3 dikalikan 30 dibagi dengan 5. Oke, 30 dibagi 5 dapat 6 ya. Oke, berarti M sama dengan 18 dikurangi 15-nya pindah ruas dikurangi 15. Maka M sama dengan 3 tahun. Nah, ini adalah usia M sekarang. Kemudian yang ditanyakannya adalah 5 tahun yang akan datang. Jadi 3 ditambah dengan 5 sama dengan 8. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kecepatan nggak teman-teman saya menjelaskannya? Oke, halo Mas Anto, ini kita soal yang kemarin ya. Yang 2 hari yang lalu. Pasti udah ada di Telegram ya screenshotnya sama ininya, sama filenya. Kecepatan ya. sorry ini emang agak susah sih, dimana yang teman-teman belum pahamnya. Silakan teman-teman amati baik-baik, saya kasih kesempatan ya, sambil teman-teman mencoret-coret, mencatat. Barangkali ada yang mau beli buku untuk apa nih teman-teman, untuk CPNS ada Paduan Wajib CPNS 2023 dari Kompas Ilmu ya. Oke. Ikutan Telegramnya ada di profil TikTok ya. Di profil TikTok itu saya ada link buat masuk Telegram. Join aja ke Telegram ya. Oke. Nanti saya coba buat konten aja deh. Soal ini saya buatin konten ya. Mungkin agak panjang nanti konten matematikanya. Oke, ini saya ada peringatan lagi. Anda sudah lama tidak mempromosikan produk selama live. Kami sarankan agar Anda memperkenalkan dan mempromosikan produk tertaut di live agar audiens tetap berinteraksi dan tertarik. Hal ini akan membantu meningkatkan penjualan dan jumlah penonton Anda. Karena susah sih kalau ini ya. Saya nggak bisa juga. Kalau misalnya teman-teman mau M plus 15-nya dikali 5, tapi harus dikalikan semuanya ya. Jadi 5 dikali M jadi 5M, kemudian 5 dikali 15 jadi berapa tuh? 65 jadi 75. Jadi udah disederhanakannya di sini aja. Di 30 dibagi 5 itu sama dengan 6. Oke. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke soal yang di bawahnya dulu. Oke, nanti diulangnya saya bikinin konten aja di video biar teman-teman bisa mengulang, atau mungkin kalau sempat nanti saya bikinin YouTube-nya aja ya. Oke, soal berikutnya. Perjalanan dari kota P ke kota Q ditempuh dalam waktu 2,5 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Bila ingin melakukan perjalanan antara kedua kota tersebut dalam waktu 2 jam, maka kecepatan yang diperlukan adalah, kita hitung dulu jaraknya ya teman-teman ya. Yang mudah itu jarak. Jarak itu kan kecepatan dikali waktu ya. Jadi jarak itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 60 km per jam. Berarti ini adalah 60 km per jam dikali waktunya adalah 2,5. Jadi dikali 2,5. Nah, 60 dikali 2,5 adalah 150. Nah, ini jaraknya itu adalah 150 km. Itu kan? Nah, ini jaraknya itu 150 km. Kemudian ingin ditempuh dalam waktu 2 jam. Nah, kecepatannya berapa? Kalau kecepatan itu adalah kecepatan sama dengan jarak ya. Jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 150 km. Waktunya yang diinginkannya adalah 2 jam. Maka 150 dibagi 2 adalah 75 km per jam. Jadi jawabannya adalah yang E. Nanti saya bikin channel YouTube. Udah bikin sih teman-teman, tapi yang rekaman ini belum saya posting. Ada di profil juga ya. Klik logo Instagram, kemudian ada Instagram dan ada YouTube-nya juga. Ada yang bertanya nih, Kak, kasih kami cari jawaban dulu. Saya kasih teman-teman kesempatan belajar dulu. Kak, boleh tahukah kakak coret-coret pakai tab apa dengan harga berapa? Samsung Galaxy S6.
Harganya itu kurang lebih dulu saya belinya tuh 6 sih, 6,8 sih. Beli second. Boleh, boleh. Boleh. Boleh, teman-teman join aja ke grup Telegram. Kebetulan soal ini sudah saya posting di Telegram ya, karena ini soal mengulang 2 hari yang lalu. Bang, kalau dirubah jadi menit berarti dibagi 60 apa dikali 60? Kalau jam dirubah ke menit berarti dikali ya. Kalau menit dirubah ke jam berarti dibagi. Oke, nah. Oke, ada yang sudah menjawab ya, 5D, 5D. Terus pensilnya itu satu paket, satu sama tabletnya gitu. Jadi pensilnya itu satu paket, nanti ada isiannya aja, ada isiannya banyak. Nama grupnya ASN Studio, ada di profil TikTok ya. Kalau tidak bisa join, ada di Instagram. Oke, sudah mengerjakan soal nomor 5? Oke, bagi yang sudah mengerjakan, bolehlah belanja dulu. Apa ya, yang mana nih? Yang ini juga boleh nih. Oke, nah, saya kerjakan dulu soal nomor 5. Jarak antara kota A dan kota B adalah 90 km. Amir bersepeda dari kota A ke kota B dengan kecepatan 20 km per jam. Bagus berangkat dari kota B ke kota A dengan kecepatan 25 km per jam. Bila keduanya berangkat pada waktu yang sama, yaitu 7.15, maka Amir dan Bagus akan bertemu pada pukul... Oke, ini menghitung waktu berpapasan. Oke, jadi waktu berpapasan Oke, waktu berpapasan itu adalah jarak total gitu ya, dibagi dengan kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua. Oke, jarak totalnya adalah 90 km, kecepatannya itu adalah 20 km per jam ditambah 25 km per jam, maka akan sama dengan 90 dibagi 45, maka akan sama dengan 2 jam. Jadi mereka akan berpapasan 2 jam lagi dari jam 7.15. Oke, 2 jam dari jam 7.15 adalah 9.15. Oke, teman-teman ada yang bertanya, jika misalnya dari menit dirubah ke jam. Oke, misalnya ada 15 menit. Teman-teman mau merubah ke dalam jam. Kalau mau berubah ke dalam jam berarti dibagi dengan 60. Oke, kalau mau berarti 60 menit gitu kan. Berarti 15 dibagi 60 sama dengan 1/4 jam. Jadi 15 menit itu sama dengan 1/4 jam, itu adalah asalnya dari sini. Dari 15 dibagi 60 disederhanakan jadi 1/4. Jika dari jam mau ke menit, misalnya 2 jam. 2 jam mau kita rubah ke dalam menit, ya udah dikalikan aja 60. Misalnya setengah jam saya mau rubah ke dalam menit, dikalikan 60, maka sama dengan 30 menit. Gitu ya, kalau mau merubah dari jam ke menit ataupun sebaliknya dari menit ke jam. Baik, kemudian soal nomor berikutnya, soal nomor 6. Silakan teman-teman kerjakan dulu. Oke, jangan lupa check out-nya harus disemat-sematkan nih bergantian. Ini apa nih? Oke, uji kompetensi nurse. Sepertinya uji kompetensi nurse ini sudah lewat ya kemarin. Kalau berikutnya ada uji kompetensi lagi Agustus ya, nurse itu. Barangkali di sini ada yang punya gebetannya perawat gitu kan, mau ngasih kado gitu kan. Semangat belajarnya. Ini saya beliin buku loh, uji kompetensi. Oke, mari kita kerjakan sama-sama soal nomor 6. Kasma membeli 2 buah sirsak dan 4 buah mangga di sebuah toko buah dengan harga 42.000. Pada toko yang sama, Rini membeli 1 buah sirsak dan 1 buah mangga dengan harga 12.000. Jika X adalah harga sebuah sirsak dan Y adalah harga sebuah mangga, maka Oh, udah hukum tinggal cari loker. Oke, semangat teman-teman yang sudah cari loker. Kayaknya di RSCM lagi buka deh ya. Di Jakarta, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Oke, di sini Kasma membeli 2 buah sirsak, berarti 2 buah sirsak itu 2X ditambah 4 buah mangga 4Y, itu sama dengan 42.000 ya.
Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 2. Oke, kenapa? Karena 3-tiganya bisa dibagi 2. 2X dibagi 2 adalah X. 4Y dibagi 2 adalah 2Y. Kemudian 42.000 dibagi 2 adalah 21.000. Nah, gitu kan bisa disederhanakan. Jadi ini dianalisis ya, disederhanakan. Kalau teman-teman ada yang bertanya, nanti teman-teman bantu jawab ya. Misalnya temennya ada yang bertanya, "Bang, kenapa dibagi 2?" Ya biar disederhanakan. Kemudian Rini membeli 1 buah sirsak X ditambah 1 buah mangga ditambah Y sama dengan 12.000. Oke, maka kita eliminasi aja. Kita eliminasi yang X ya. X dikurangi X 0, 2Y dikurangi Y adalah 1Y. Maka Y sama dengan 9.000. Oke, nah Y-nya itu 9.000. Kita substitusikan aja ke persamaan yang ini. Jadi X ditambah 9.000 sama dengan 12.000. Maka X sama dengan 12.000 dikurangi 9.000. Oke, maka sama dengan 3.000. Oke, jadi X lebih kecil daripada Y. Jawabannya adalah yang B. Oke, jawabannya adalah yang B. Waduh, 1 tahun STR-nya gak kepakai. Oke, semangat-semangat. Emang susah sekarang nyari ini ya, nyari loker. Oke, ada yang ditanyakan dari soal nomor 6? Oke, terima kasih yang sudah check out. Barangkali teman-teman mau melanjutkan S2 pasca sarjana. Nah, teman-teman juga saya ada buku di etalase nomor 4 ya, yaitu ya yang ini dia. Oke, soal nomor 7. Ada yang sudah mengerjakan? %35 dari X adalah 42 dan 5/6 dari Y adalah 25. Maka nilai X tambah Y adalah 2Y-nya dari disederhanakan ya. 4Y bagi 2 itu sama dengan 2Y. Jadi 2X dibagi 2 sama dengan X. Nah, di sini yang ini nih. Nah, ya benar ya. 2X dibagi 2 adalah X, 4Y dibagi 2 adalah 2Y. 42.000 dibagi 2 adalah 21.000. Ya, kita ke soal yang di bawahnya. Oke, 35% berarti X itu adalah 35% dari X. Oke, berarti X dikali 35%, 30/100 ya, sama dengan 42 gitu kan. Maka X sama dengan 42 dikali dengan 100-nya pindah ruas, 100 dibagi dengan 35-nya pindah ruas, dibagi dengan 35. Oke, nah maka kita sederhanakan. 42 dibagi 7 adalah 6 ya. 6, 35 dibagi 7 adalah 5. 6/5 dikali 100. Kemudian 100 dibagi 5 bisa kita sederhanakan jadi 20. 6 dikali 20 adalah 120. Kemudian kita cari nilai Y. Y itu adalah kebalik. 5/6 dari Y berarti Y dikali 5/6 sama dengan 25. Oke, maka Y sama dengan 25, 6-nya pindah ruas dikalikan dengan 6, kemudian 5-nya pindah ruas dibagi dengan 5. Jadi Y sama dengan 5 dikali dengan 6. Karena ini 25 dibagi 5 adalah 5. 5 dikali 6 adalah 30. Jadi jawabannya adalah 120 ditambah 30 maka 150. Oke, jawabannya adalah yang E. Baik, ada yang ditanyakan teman-teman? Kadang gitu ya, jadi nakes itu STR, kadang ada yang STR belum habis, udah harus perpanjang lagi. Oke, lanjut kita ke soal nomor 8. Sebuah pabrik akan memproduksi sandal dan sepatu. Jumlah sandal direncanakan 4 kali jumlah sepatu. Kedua barang tersebut berjumlah 60 pasang. Berapa jumlah sandal yang akan dibuat? Oke, kira-kira berapa nih teman-teman soal nomor 8? Teman-teman mau mengerjakan dulu atau bagaimana? Oke, terima kasih yang sudah check out. Di check out.
Bukunya dicek out. Nah, ini buat P3, Kak. Oke. Yuk, mari kita kerjakan sama-sama deh. Oke. Di sini ada sandal dan sepatu ya. Berarti ada sandal berbanding dengan sepatu gitu kan. Nah, sandal itu 4 kali jumlah sepatu. Berarti sandalnya 4, sepatunya itu 1 ya. Karena 4 kali jumlah sepatu. Ditanyakan adalah sandal. Berarti sandal sama dengan perbandingan sandal itu berapa? 4. Berarti 4 dikali nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui adalah 60. Dikali 60. Nah, 60 itu siapa? 60 itu adalah jumlah kedua barang tersebut. Berarti dibagi dengan jumlah perbandingan mereka. 4 ditambah dengan 1. Maka sama dengan 4 dikali 60 dibagi 5. Berarti 4 dikali dengan berapa nih? 60 dibagi 5 adalah 12. Sama dengan 48. Oke. Ya, jawabannya adalah yang 48. Oke, jawabannya adalah yang C. Atau misalnya teman-teman mau menebak-nebak misalnya gini nih. Ini adalah 42, berarti di sini 42, sandalnya 42, kemudian sepatunya berarti kan ini 60, berarti ini 18. Oh, ini bukan perbandingan 1 berbanding 4. Oh, berarti yang A bukan. Atau misalnya yang 44. Kalau ininya 44, berarti ininya adalah 16. Wah, ini bukan 1/4-nya nih, berarti yang ini salah kan. Kemudian yang ketiga, berarti ini adalah 48. Kemudian ininya 12 kan, karena 60 dikurangi 48 adalah 12. Kemudian bisa disederhanakan, 48 dibagi 12 adalah 4. 12 dibagi 12 adalah 1 ya. Jadi ya udah 48 aja gitu. Jadi cara gitu juga bisa ya. Jadi tipe-tipe soal CPNS itu bisa dikerjakan dengan cara logika. Karena nanti kalau kita di lapangan juga kadang kita bermainnya dengan logika ya. Kira-kira kalau materi-materi gini tuh teman-teman kepake nggak sih di pekerjaan? Materi-materi gini tuh, materi-materi untuk tes kan kadang percuma belajar juga nanti di kerjaan nggak kepake gitu kan. Sebenarnya ini kepake banget ya teman-teman ya. Contoh nih teman-teman, kalau teman-teman mau bikin sama tukang bangunan juga ya, itu kepake banget perbandingan ini. Misalnya gini nih teman-teman, kita mau bikin adukan semen. Adukan semen kan tidak hanya serta-merta semennya asal ngaduk kemudian pasirnya berapa, tapi kan harus ada perbandingannya. Misalnya semennya 1 kilo, pasirnya itu 9. Berarti kalau misalnya pasirnya ada 100 kilo, semennya itu berapa gitu kan. Nah itu kan dipakai, matematika sebenarnya dipakai di kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya semen sih biasanya per cangkul ya. Misalnya pasirnya 9 cangkul, semennya itu 1 cangkul. Nah gitu, jadi ada perbandingan. Ini dipakai banget di lapangan, apalagi nanti pas kita kerja. Saya belum pernah jadi perawat tambang. Perawat ini aja. Oke, baik, kita ke soal nomor 9. Ada yang sudah mengerjakan? Oke, ada yang menjawab 16.500. 4 ditambah satunya dari mana? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, 60 itu adalah jumlah mereka ya. Jumlah kedua barang tersebut. Maka dibagi dengan jumlah perbandingan mereka ya. Jadi perbandingan mereka kita jumlahkan. Oke, nah kita kerjakan soal nomor 9. Tio harus membayar 10.000 untuk pembelian 5 buku dan 5 pensil. Tia membayar 11.900 untuk pembelian 7 buku dan 4 pensil. Berapa yang harus dibayar Tini bila membeli 10 buku dan 5 pensil? Oke, baik teman-teman, mari kita kerjakan. Berarti ini Tio membeli 5 buku ditambah dengan 5 pensil seharga 10.000. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi biar gak repot-repot nanti ya. Jadi kita bagi 5 aja ya, dibagi 5. Maka buku ya kan, 5B dibagi 5 adalah B, 5P dibagi 5 adalah P. Sama dengan 10.000 dibagi 5 adalah 2.000. Oke, sama dengan 2.000. Nah, paham ya teman-teman ya, disederhanakan. Kemudian Tia membeli 7 buku dan 4 pensil seharga 11.900. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak ya.
Jadi kita akan mengeliminasi yang P-nya aja ya. Jadi kalau mau mengeliminasi kita yang atasnya kita kalikan 4 ya biar sama. Jadi dikali 4, yang bawahnya dikali 1. Oke. 4B dikali 4 B dikali 4 adalah 4B ditambah 4P dikali 4 adalah 4P sama dengan 2000 dikali 4 adalah 8000. Kemudian 7B dikali 1 ya 7B ya ditambah 4P sama dengan 11.900. Kemudian kita kurangi aja ya dikurangi jadi 4B dikurangi 7B adalah negatif 3B, 4P dikurangi 4P habis, 8.000 dikurangi 11.900 adalah negatif 3.900. Maka B sama dengan negatif 3.900 dibagi dengan negatif 3. Maka B sama dengan 1.300. Nah B-nya 1.300, maka P-nya berapa? Ya kita samakan di sini ya. Oke berarti berapa nih? 1.300 ditambah P sama dengan 2.000. Oke, maka P sama dengan 2.000 dikurangi 1.300. Maka P sama dengan 700. Oke, kemudian Tini membeli 10 buku, berarti 10 dikali 1.300 ditambah 5 pensil, 5 dikali 700. Maka sama dengan 13.000 ditambah dengan 3.500. Maka sama dengan 16.500. Oke, jawabannya adalah yang D. Temannya seperti udah ada yang menjawab ya. Dikasih di sana. Kalau soal CPNS itu kertas coret-coretnya dikasih di sana, pensilnya juga dikasih di sana. Jadi kita ke dalam tuh gak bawa pulpen, sabuk aja gak boleh, jam tangan gak boleh, perhiasan juga gak boleh. Jadi kita ada metal detektor juga, kemudian nanti dicek juga apakah kita menyaku atau misalnya kantongin sesuatu gitu kan. Ya alhamdulillah saya sudah PNS. Oke, silakan dibeli bukunya dibeli. Nah, ini dia buku untuk Master Sukses CPNS ASN 2023. Ada SKB dan SKD. Oke, ini cocok nih buat yang mau belajar. Oke. Nomor 9. Oke, ini sepertinya tidak ada jawabannya, tidak ada di pilihan jawabannya ya teman-teman ya. Upah rata-rata 7 pekerja adalah 25.000 per hari. Jika ada tambahan 1 orang pekerja, rata-rata upahnya menjadi 23.000 per hari. Maka upah pekerja baru tersebut adalah, oke, nah kira-kira bagaimana caranya? Oke, mari kita kerjakan sama-sama. Ini soal terakhir ya. Habis itu kita nanti lanjut lagi malam. Karena ternyata gerah banget ya live jam segini. Oke, saya PNS di Kementerian Kesehatan di rumah sakit. Oke, di sini ada 7 orang pekerja, rata-ratanya adalah 25.000. Kemudian ditambah 1 lagi, ya kan? Nggak tahu nih gajinya berapa, kita kasih tanda X, sama dengan 8 orang, rata-ratanya 23.000. 23.000. Oke, nah kita dikalikan nih, dikali. Jadi ini dikali ini dikali ini dikali ini. 7 dikali 25.000 adalah berapa teman-teman? 175.000 ya. 100, bener nggak 175.000? 175.000 ya? 175.000. Oke, kemudian ditambah 1 dikali X adalah X. 8 dikali 23.000 adalah 184.000 ya, 184.000. Maka X sama dengan 184.000 dikurangi 175.000. Oke, maka sama dengan 9.000. Sorry, cepet ya. Udah gerah banget ternyata. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita. Bagi yang mau join grup Telegram, silakan teman-teman ini aja di TikToknya ya, di profil TikTok
Nah, di profil TikTok itu kan, nah ini kan ada nih, ada web ya, silakan join aja. Nah, di join aja, tek ya kan. Nanti teman-teman join, atau misalnya teman-teman gabung aja ke Instagram. Nah, di Instagramnya ada YouTube-nya juga ya.